Shalom Genapers. Kita kembali lagi, kita mau beribadah seperti biasanya. Tapi sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada setiap kami di sini Tuhan. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya selesai Tuhan. Tuhan, tetap gunakan Tuhan hamba-hambamu Tuhan untuk melayani Engkau Bapa. Tetap gunakan Tuhan hamba-hambamu di rumah Tuhan supaya mereka mendengar Tuhan setiap isi dari firman-firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bejana
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan adalah mazmur dan kekuatan dalam hidup kita. Sebentar kita akan mengangkat pujian, Tuhan adalah kekuatan dan mazmurku. Bahwa Tuhan adalah mazmur dalam kehidupan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebentar kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita mau menyiapkan telinga kita juga, kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau menaikkan pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Shalom generasi muda, apa kabarnya? Luar biasa, tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Kristus. Kita masih bersama di dalam ibadah online generasi anak panah. Udah berapa bulan, kita tetap berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali bersekutu bersama-sama. Oke, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan sebuah renungan yang berjudul Among Us. Apa? Among Us. Sebuah game yang lagi hit belakangan ini. Ya. Sebuah game online yang banyak dimainkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Sampai menjadi viral. Ya. Sebuah game yang mana masing-masing pemain mendapatkan salah satu dari dua peran yang ada. Cuman dua peran. Yang pertama sebagai crew master yang mempunyai tugas untuk mengidentifikasi si impostor atau peran kedua. Jadi yang pertama perannya adalah sebagai crew master, yang kedua sebagai impostor. Dan impostor ini memiliki tugas untuk membunuh para crew master. Jadi ada dua karakter di sini. Yang satu crew master ini adalah seorang karakter yang memiliki tugas untuk menyelesaikan tugas yang ada. Dan impostor ini memiliki tugas untuk membunuh sang crew master ini. Jadi bertolak belakang. Jadi baik dan jahat, ya. Saya nggak suka main game, ya.
Mungkin kalian sudah tahu, tapi saya mau jelaskan di sini ada dua peran di dalam game ini, crewmaster dan impostor. Dan kedua peran ini memiliki tugas yang bertolak belakang. Si impostor ini memiliki tugas untuk menggagalkan tujuan dari crewmaster. Oke. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan ayat 36 sampai 43. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Di sini ada juga ada dua hal juga. Lalang dan gandum. Sama seperti tadi di game Among Us ada crewmasters dan impostor. Ya. Lalang dan gandum. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang kau taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Lalang di dalam terjemahan King James Version itu digambarkan seperti gulma. Seperti gulma. Lalang dan gandum ini memiliki suatu kemiripan. Identik. Hampir tidak bisa dibedakan. Walaupun ada bedanya. Serupa tapi tak sama. Lalang ini adalah tumbuhan parasit. Lalang ini adalah sejenis rumput liar yang sangat mengganggu. Tumbuh bersama dengan gandum. Asal kalian tahu bahwa akar mereka akan tumbuh dengan akar yang saling melilit. Jadi akar dari lalang, akar dari gandum itu akan saling melilit sehingga ketika salah satu dicabut, tidak menutup kemungkinan yang lain pun juga ikut tercabut. Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita berada di posisi sebagai gandum atau sebagai lalang? Mari kita introspeksi diri kita. Saya juga mengintrospeksi diri saya sendiri. Apakah saya menjadi lalang atau saya menjadi gandum? Ya. Di kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan hal-hal seperti ini. Ya. Hal-hal di mana seorang Kristen datang ke gereja, pelayanan, memberi persembahan yang banyak, ikut setiap kegiatan gereja, rajin bahkan, tidak pernah absen, sering membantu orang miskin, fakir miskin, anak yatim piatu, kelihatannya Kristen. Tapi pola pikir dan cara hidupnya
bukan seperti Kristus. Inilah yang disebut dengan lalang. Mirip, kelihatannya Kristen, perginya ke gereja, kalungnya kalung salib. Tapi tidak mencerminkan Kristus. Yesus mau kita mengintrospeksi diri kita. Saat ini, termasuk saya juga. Lalang itu sangat mengganggu. Lalang itu parasit, sama kayak benalu. Kalau kalian pernah belajar IPA, apa itu tanaman parasit? Apa itu tumbuhan parasit? Tumbuhan yang cuma menumpang hidup, dan bukan cuma menumpang, dia akan menghisap makanan sehingga tumbuhan utamanya tidak mendapat makanan dan sangat mengganggu sekali. Demikian juga dengan lalang. Lalang sangat mengganggu keberadaan gandum dan juga mengganggu produktivitas gandum, sehingga gandum ini tidak akan memproduksi gandum yang terbaik karena diganggu oleh si lalang ini. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita seperti ini. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini seperti ini. Mengganggu. Sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Sehingga kita tidak bisa berbuah. Karena ada lalang. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang kami, di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Di sini dikatakan jelas bahwa para pekerja ini bertanya kepada tuannya, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Seringkali kita juga demikian. Seringkali kita menganggap bahwa ketika kita berbuat baik, ketika kita menaburkan hal-hal yang baik, otomatis kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Otomatis kehidupan kita akan jauh lebih baik. Banyak orang Kristen yang datang ke gereja cuman dengan tujuan supaya mungkin dapat pasangan, supaya menjadi kaya raya. Tapi hatinya tidak untuk Tuhan. Menjadikan ibadahnya menjadi ibadah yang salah. Ada motivasi yang lain untuk memuaskan keinginan pribadi orang tersebut. Ya. Ketika mereka dihadapkan dengan lalang, mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi kecewa. Banyak saya temui orang-orang Kristen yang dulunya melayani Tuhan, yang dulunya rajin ke gereja, tapi karena motivasinya salah, karena menganggap ketika dia datang ke gereja, dia otomatis akan menjadi kaya, dengan datang ke gereja, dia otomatis menjadi sukses, dan ketika mereka dihadapkan dengan lalang, ketika mereka dihadapkan dengan permasalahan, dan tidak sesuai dengan keinginan ekspektasi mereka, bahwa ketika ikut Tuhan, saya pasti kaya, ketika ikut Tuhan, hidup saya pasti menyenangkan. Itu ekspektasi mereka. Tapi realitanya, ketika mereka dihadapkan masalah, mereka kecewa. Mereka akan bertanya, bukankah benih yang baik yang aku taburkan? Tapi kenapa ada lalang? Tuhan Yesus berkata di ayat yang selanjutnya,
Ayat yang ke-28, jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Seorang musuh yang melakukannya. Ada seorang musuh. Siapa musuh itu? Nanti akan dijelaskan di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Ada musuh yang menabur lalang itu. Buang pola pikir yang seperti itu. Bahwa ketika kita ikut Kristus, kita selalu bahagia, kita pasti sukses. Buang pemikiran seperti itu, yang akan membuat kita menjadi kecewa ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yesus lebih memilih untuk membiarkan gandum untuk tetap tumbuh. Kita baca di ayat yang ke-29. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Kita mulai dari ayat yang ke-28 bagian B. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi mana maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Yesus lebih memilih untuk membiarkan gandum tetap tumbuh daripada memusnahkan lalang itu. Yesus mengajarkan supaya kita bertahan di tengah ancaman lalang dan tetap bertumbuh. Tuhan itu membiarkan, jangan dicabut. Biarkan mereka tumbuh bersama sampai pada waktunya. Yesus mengajarkan kita supaya kita kuat, supaya kita belajar bertahan di tengah ancaman lalang dan tetap bertumbuh. Karena pertumbuhan lebih penting daripada penyingkiran. Mari mulai sekarang kita mulai memikirkan tentang pertumbuhan rohani kita. Fokus pada pertumbuhan. Tentunya kita tidak mau menjadi Kristen yang terus anak-anak. Kita mau menjadi dewasa dalam kerohanian kita. Biarkan lalang itu ada. Kita mau belajar untuk tetap bertumbuh di tengah-tengah cobaan itu. Nah, salah satu sifat lalang adalah menyesatkan. Mengecoh dan menyesatkan karena bentuknya mirip. Karena bentuknya mirip. Hati-hati dengan penyesatan-penyesatan yang ada. Kelihatannya rohani, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka menyimpang dari firman Tuhan. Kelihatannya rohani, tapi ajarannya menyimpang. Kita punya firman Tuhan. Kita tidak mau menyimpang dari firman Tuhan. Kita tidak mau disesatkan dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya itu adalah ajaran-ajaran yang benar. Tapi justru itu ajaran yang menyesatkan. Justru itu ajaran-ajaran itu seperti lalang. Jangan sampai kita disesatkan. Dan bagaimana kita harus bertindak? Bagaimana kita harus menghadapi lalang ini? Untuk supaya kita tetap bisa bertumbuh. Hanya satu. Hanya satu yang ingin saya sampaikan.
di ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Biarkanlah mereka bertumbuh. Yang menarik di sini adalah kata biarkanlah itu dalam bahasa Yunaninya adalah afef, yang artinya mengampuni. Dan kata ini juga dipakai di dalam Lukas 23 ayat 24. Lukas 23 ayat 24. ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, afef, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Apa yang harus kita ampuni? Biarkanlah, ampunilah mereka yang mendatangkan kesusahan bagi kita. Ampunilah mereka. Kalau di game Among Us, salah satu tujuan dari impostor adalah membunuh crewmaster. Justru kita sebagai gandum, jika ada lalang-lalang yang ada di hadapan kita, di kehidupan kita, mereka yang mengganggu pertumbuhan kita, banyak kan terjadi seperti itu. Sudahlah nggak usah ikut ke gereja, sudahlah nggak usah ibadah-ibadah, sudah nggak usah terlalu ekstrim mengikuti Tuhan, terlalu radikal ikut Yesus. Gak usah lah terlalu seperti itu. Buat apa kita hidup? Pokoknya kita berbuat baik, hidup kita pasti baik. Ya, gak usahlah beribadah, gak usahlah bersekutu dengan Tuhan, gak usahlah yang namanya ini itu, gak usah terlalu fanatik. Gak apa-apa kok kita melanggar dikit. Tuhan Yesus itu baik kok. Ada penyesatan di sini. Bagaimana kita harus menghadapi hal-hal yang seperti ini? Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Yesus sudah mengalami hal-hal yang seperti ini terlebih dahulu. Ya, dikhianati oleh muridnya, menderita. Tapi Yesus selalu mengampuni. Dan Yesus fokus pada pertumbuhan. Kita juga mau fokus pada pertumbuhan kita. Kita mau biarkan gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Kita mau fokus. Kita mau pegang kebenaran. Kita mau semakin dekat dengan Bapa. Waktu-waktu yang ada sekarang, di akhir zaman ini, akan ada lalang dan gandum. Akan ada lalang dan gandum. Dan pada harinya, pada hari terakhir, mereka akan dipisahkan. Mari kita buka, kita lanjutkan pembacaan kita yang terdapat di Matius 13 ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Muridnya bertanya, muridnya juga nggak ngerti. Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia." Ini di sini huruf besar semua, anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat.
Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpul dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya, semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Disitulah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ada anak-anak jahat dan ada anak-anak kerajaan. Tentunya kita mau menjadi anak-anak kerajaan. Bagaimana kita menghadapi anak-anak jahat ini yang digambarkan sebagai lalang? Anak-anak kerajaan digambarkan sebagai gandum. Benih gandum atau benih yang baik. Kita harus membiarkan hidup kita ini tetap tumbuh bersama dengan lalang, supaya kita semakin lebih kuat. Menjadi lebih kuat lagi. Kita tidak gampang protes, ya. Jangan gampang protes. Dikit-dikit Tuhan disalahin, dikit-dikit Tuhan disalahin, dikit-dikit Tuhan disalahin, dikit-dikit semua dikit-dikit, ya, dikit-dikit disalahin. Karena putus sama pacar, Tuhan yang disalahin. Semua salah Tuhan. Jangan seperti itu. Ya. Pada zaman akhir nanti kita akan dipisahkan. Kita akan dipisahkan, lalang akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Maukah kita menjadi gandum, menjadi anak-anak kerajaan? Kalau kita anak-anak kerajaan, kalau kita anak-anak raja, berlakulah seperti anak raja. Pada akhir zaman ini, kita harus bisa membedakan mana gandum dan mana lalang. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai iblis menyesatkan kita. Sehingga kita masuk dalam golongan yang akan dibakar. Biarlah kita saat ini boleh menjadi anak-anak terang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang, kita menjadi anak-anak terang. Jangan patah semangat, tetap fokus, cintai Tuhan Allah kita, ubah pola pikir kita, dan milikilah hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.